kecepatan, akselerasi ya, dan juga speed. Nah, sekarang masuk ke bahasan yang selanjutnya, masih di slide ini, yaitu turunan untuk fungsi dua variabel atau lebih. Oke, di sini letak perbedaannya, letak perbedaan dari fungsi dulu. Jadi kalau di kalkulus 1 biasanya kita fungsinya adalah kita simbolkan sebagai y atau sama dengan yx. Kalau variabel bebasnya adalah x, ini variabel terikatnya adalah y, ya, misalkan itu adalah x kuadrat. Jadi di sini variabel bebasnya ada 1. Kalau misalkan juga di kalkulus 1 misalkan kita punya fungsi f, maka fungsinya seperti ini, misalkan x. Jadi di sini variabel bebasnya ada 1. Sedangkan untuk turunannya biasanya kita simbolkan ya, untuk turunannya biasanya kita simbolkan menjadi y aksen atau y aksen x seperti ini ya. Jadi turunan dari x kuadrat ini kan tinggal x seperti ini ya, atau f aksen atau f aksen x ya seperti ini, maka turunannya dari ln x itu sama dengan 1 per x, atau simbolnya adalah dy per dx seperti ini ya. Turunan dari fungsi y terhadap x itu sama dengan 2x juga, atau simbolnya adalah df per dx. Fungsi f diturunkan terhadap x ya, fungsi f ini diturunkan terhadap x sama itu 1 per x, atau simbolnya itu bisa dy sama dengan 2x dx. Nah, seperti ini. Kemudian kalau f berarti bisa juga kita tuliskan df sama dengan 1 per x ya, 1 per x ini, 1 per x dx. Simbolnya seperti ini. Nah, sekarang turun untuk fungsi dua variabel dulu. Fungsi dua variabel ini bisa misalkan di sini yaitu simbolnya adalah f x, y. Seperti ini ya simbolnya. Nah, misalkan di situ adalah x kuadrat ditambah 3y kuadrat. Ya. Misalkan seperti ini. Atau fungsinya disimbolkan sebagai misalkan zx, y. Seperti ini simbolnya ya. Misalkan di sini x kuadrat ditambah 3y kuadrat. Di sini kita tidak boleh memisalkan fungsinya yaitu y sama dengan sekian, karena di sini y sudah dipakai sebagai variabel bebas. Jadi tidak boleh dipakai lagi di variabel terikat. Ya, di sini kalau misalkan di sini x kuadrat ditambahkan dengan 3y kuadrat, nah, seperti ini ya. X kuadrat ditambah 3y kuadrat. Nah, kita tidak boleh memisalkan di sini adalah fungsi y sama dengan. Kenapa? Karena di sini variabel y-nya di sini sudah kita pakai untuk variabel terikat. Jadi di sini tidak boleh menggunakan y lagi, bisa menggunakan variabel yang lain, misalkan z atau w dan lain sebagainya. Ini ya. Kemudian untuk fungsi-fungsi dua variabel bebas itu contohnya ada banyak ya. Misalkan fungsinya ada seperti ini, atau percampuran dari fungsi-fungsi transenden. Misalkan saya mempunyai z x, y seperti ini ya, atau fx, y misalkan adalah sin x dikalikan dengan x dikalikan dengan eksponensial pangkat y, dan seperti ini. Fungsinya ada fungsi aljabar, ada juga fungsi transenden, misalkan fungsi trigonometris, sinus, kotangen, tangen, dan lain sebagainya, ataupun fungsi eksponensial, fungsi logaritmik, dan lain sebagainya. Ini ya, ini letak perbedaan dari fungsi dua variabel atau lebih. Ya, ini masih dua variabel. Kalau misalkan 3 variabel, nah contohnya adalah seperti ini. Jadi di sini variabel bebasnya ada 3, yaitu x, y, dan z. Sehingga di sini fungsinya yaitu f, x, y, z. Ini ya. Nah, kemudian nanti ada tadi kan di sini kita turunannya adalah bentuknya adalah seperti ini untuk simbolnya. Oke. Silakan di-mute dulu yang masih bocor. Oke. Nanti untuk simbolnya, untuk simbol dari turunan ya, turunan dari fungsi-fungsi ini ada macam-macam. Ada yang namanya turunannya itu namanya turunan parsial. Turunan parsial. Ada juga nanti yang namanya turunan lengkap. Turunan
lengkap. Jadi turunan untuk dua variabel bebas atau lebih nanti ada dua jenis. Yang pertama turunan parsial, yang kedua adalah turunan lengkap. Turunan parsial itu nanti dia akan diturunkan kepada variabel tertentu. Misalkan di sini dia mempunyai variabel bebasnya adalah x dan y. Maka nanti kemungkinan pertama dia akan diturunkan terhadap x, kemudian dia bisa juga diturunkan terhadap y. Ya, jadi dia diturunkan satu-satu terhadap x atau terhadap y. Kalau turunan lengkap, maka di sini turunan dari fungsi z atau f secara utuh. Jadi di dalamnya ada turunan parsial terhadap x dan juga diturunkan terhadap y. Nah, itu letak perbedaan kalau kita fungsinya adalah dua variabel bebas atau lebih. Oke. Ini untuk pengantar ya. Ini slide selanjutnya. Ini grafik untuk fungsi dua variabel bebas atau lebih. Biasanya kita membutuhkan komputasi ya, tampilan dari komputer atau software, Maple, MATLAB dan lain sebagainya untuk membuat grafik dari fungsi-fungsi yang memiliki dua variabel bebas atau lebih. Contohnya di sini fungsi z sama dengan x kuadrat min y, grafiknya adalah seperti ini. Z sama dengan min x pangkat 3 dikali y pangkat 2, grafiknya adalah seperti ini dan seterusnya. Ini adalah bentuk-bentuk dari fungsi-fungsi dari dua variabel bebas ya. Bentuknya adalah 3 dimensi. Sekarang kita akan masuk yang namanya turunan parsial. Seperti yang saya sebutkan tadi, turunan di dalam variabel fungsi dengan variabel bebasnya 2 atau lebih itu ada dua macam. Yang pertama turunan parsial, yang kedua adalah turunan lengkap. Nah, sekarang untuk turunan parsial. Turunan parsial di sini didefinisikan seperti ini ya, nanti teman-teman silakan baca. Nah, sekarang saya akan membahas tentang penyimbolan dulu. Jadi kalau misalkan saya mempunyai fungsi misalkan saya simbolkan adalah z ya, fungsi z seperti ini, atau fungsi z-nya adalah z x, y, atau di sini saya simbolkan sebagai f x, y, dan seperti ini. Nah, ini fungsi ini karena di fungsi ini memiliki dua variabel bebas, maka ada kemungkinan yang pertama yaitu dia diturunkan terhadap x atau dia diturunkan terhadap y. Kalau dia diturunkan terhadap x, maka fungsi ini simbolnya adalah do-z ini ya. Kalau yang turunan dengan satu variabel bebas, simbolnya adalah d ya. Nah, sekarang kita transfer d ini menjadi do ya. Bacanya do z per, kalau misalkan kita turunkan terhadap x, maka do z per do x ya. Nah, kalau kita turunkan terhadap y, maka do z per do y. Seperti ini. Atau simbolnya yaitu do f per do x ya. Nah, di sini simbolnya kalau misalkan diturunkan terhadap y berarti do f per do y. Simbolnya seperti ini. Atau fungsinya itu disimbolkan seperti ini, yaitu f, di bawahnya ada x-nya ya, ada x-nya di bawahnya. Kalau dia diturunkan terhadap y berarti f y seperti ini. Jadi simbolnya kalau dia diturunkan terhadap x, simbolnya adalah seperti ini ya, atau simbolnya adalah seperti ini. Nah, kalau dia diturunkan terhadap y, maka simbolnya adalah seperti ini, atau dia diturunkannya terhadap y, maka simbolnya adalah seperti ini. Kalau diketahui nilai awal, maka di sini setelah diturunkan maka nilainya dimasukkan atau disubstitusikan nilai-nilai awal tersebut. Ini masalah penyimbolan ya. Jadi teman-teman tidak usah bingung ya. Jadi di sini fungsi f nanti akan diturunkan yang pertama apakah dia diturunkan terhadap x ataukah nanti dia diturunkan terhadap y. Ini ya. Ini untuk penyimbolannya. Jadi jangan bingung tentang simbol. Kemudian ini adalah contohnya ya. Contohnya untuk turunan parsial. Sebelum masuk ke contoh ini contohnya sudah kompleks. Yang pertama saya akan coba contoh dulu f, misalkan fx, y-nya dia memiliki bentuk 3x kuadrat ditambahkan dengan 5y pangkat min 2, akan seperti ini. Maka kalau kita mencari turunan
terhadap X, simbolnya adalah seperti ini, atau simbolnya adalah do F per do X, ya. Ya, di sini turunannya yaitu sama dengan 6X. Ya, 6X kenapa? Karena di sini kan diturunkannya terhadap X, maka yang perlu diperhatikan di sini adalah yang bagian X saja. Sedangkan untuk variabel yang lain, ya, di sini variabel yang lain, ya, karena di bagian sini tidak X, maka dia dianggap sebagai suatu konstanta. Jadi kalau turunan parsial itu, yang ini yang perlu diperhatikan, turunan parsial itu kalau dia diturunkan terhadap variabel tertentu, maka variabel yang lain dianggap sebagai suatu konstanta. Karena di sini sudah dianggap sebagai suatu konstanta, maka turunan dari suatu konstanta itu sama dengan 0. Sehingga di sini kita hanya mencari turunan, ya, yang memiliki variabel X saja. Jadi di sini turunannya menjadi 6X saja. Nah, kalau misalkan di sini diturunkan terhadap Y atau simbolnya adalah FY sama dengan do F per do Y, maka di sini yang perlu diperhatikan adalah yang bagian sini. Maka di sini turunannya itu sama dengan min 10 Y pangkat min 3. Ya. Yang bagian sini bagaimana Pak? Yang sini karena tidak ada X-nya, maka tidak ada Y-nya, maka di sini dianggap sebagai suatu konstanta, maka turunannya sama dengan 0. Sini ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau dia diturunkan terhadap satu variabel tertentu, maka variabel yang lain dianggap sebagai suatu konstanta. Ini contoh yang pertama. Nah, biar lebih mudah melihatnya. Contoh yang kedua, kalau misalkan saya mempunyai fungsi fx, y, ya misalkan di sini saya mempunyai 3x kuadrat, ya dikalikan dengan y pangkat min 2, misalkan seperti ini. Nah, kalau misalkan saya mau mencari turunan parsial, ya diturunkan terhadap x, maka di sini untuk variabel yang lain dari x dia dianggap sebagai suatu konstanta. Maka di sini bagian 3 dan y pangkat min 2-nya tetap, ya tidak berubah. Yang perlu kita cari turunan adalah yang bagian x kuadratnya di sini. Nah, di sini x kuadrat turunannya adalah 2x, ya 2x di sini. Maka di sini tinggal disederhanakan menjadi 3 dikali 2 berarti 6x y pangkat min 2. Jadi di sini y kuadrat dan 3-nya dianggap sebagai suatu konstanta. Jadi dia tetap. Kita tinggal mencari turunan dari x kuadrat saja. Seperti ini ya. Nah, sekarang lain halnya kalau misalkan kita turunkan terhadap y. Kalau dia diturunkan terhadap y, misalkan, ya, oke. Oke, misalkan di sini saya turunkan dia terhadap y, maka yang perlu diperhatikan perubahannya yaitu yang bagian ini saja. Yang bagian yang lain, variabel yang lain dianggap sebagai suatu konstanta, maka dia akan tetap yaitu 3x kuadrat. Tinggal kita mencari turunan dari y pangkat min 2. Turunan dari y pangkat min 2 adalah min 2 y pangkat min 3. Sehingga di sini apabila disederhanakan, maka hasilnya adalah min 6x kuadrat, ya dikalikan dengan y pangkat min 3. Ini. Dari sini ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Belum ada Pak. Sudah paham dari contoh ini? Jelas Pak. Jelas ya? Cukup paham Pak. Oke, sekarang kita akan ada contoh di sini untuk yang ini ya, contoh yang ini. Oke, contoh yang ini silakan di screenshot dulu. Kalau mau dicatat monggo. Saya akan hapus. Saya akan mau menjelaskan yang contoh yang ini dulu. Oke, sudah ya, saya hapus ya. Oke. Oke. Oke, di sini fungsi Z, ini adalah fungsi Z. Nah, kita mau mencari fungsi Z ini akan diturunkan, yang pertama dia diturunkan terhadap X, yang kedua dia diturunkan terhadap Y. Ya. Nah, yang pertama kita cari dulu ketika dia diturunkan terhadap X. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwasanya ada dua fungsi yang mengandung X, ya, perkalian antara dua fungsi yang mengandung X, yaitu yang pertama adalah X kuadrat, yang kedua adalah sin X Y kuadrat. Nah, di sini.
karena di sini ada dua fungsi yang dikalikan, maka di sini kita misalkan di sini sebagai U, di sini adalah sebagai V. Maka nanti akan kita cari, ya, ini U-nya adalah X kuadrat, maka kita akan mencari yang namanya adalah UX, yaitu turunan U terhadap X, yaitu sama dengan 2X, ya, 2X di sini. Kemudian yang V itu sama dengan sin X Y kuadrat. Nah, turunan dari fungsi V terhadap X, ya. Nah, sini turunannya itu sama dengan sin turunannya adalah, nah, sini di bagian sini kita misalkan adalah V, ya. Nah, kita akan mencari V aksen. Nah, di sini sin turunannya adalah, saya lanjutkan di sini ya. Sin W, berarti di sini adalah cos W. W-nya yaitu tetap X Y kuadrat. Nah, sedangkan yang di sini kita turunkan dia terhadap X, turunan terhadap X-nya berarti tinggal Y kuadrat. Maka di sini menjadi Y kuadrat. Seperti ini. Jadi di sini untuk Vx-nya isinya adalah Y kuadrat cos X Y kuadrat. Nah, sehingga di sini untuk turunannya berarti X kuadrat dikalikan dengan ini, kemudian ditambahkan dengan UX dikalikan dengan VX. Jadi do Z per do X-nya, ya, do Z per do X-nya itu adalah isinya adalah U dikalikan dengan X ditambahkan dengan V dikalikan dengan si UX. Masih ingat ya? Dengan U V aksen ditambah V U aksen, kan gitu ya. Nah, maka di sini hasilnya adalah X kuadrat dikalikan dengan Y kuadrat cos X Y kuadrat, ya, ditambahkan dengan V-nya adalah sin X Y kuadrat dikalikan dengan 2X. Kalau disederhanakan, ya, maka nanti hasilnya adalah itu. X kuadrat Y kuadrat cos X Y kuadrat ditambahkan dengan 2X dikalikan dengan sin X Y kuadrat. Seperti itu. Ini kenapa? Karena dia perkalian antara dua fungsi, ya, karena kita mau turunkan dia terhadap X, berarti yang perlu diperhatikan, di sini ada X, di sini juga ada X, maka perkalian antara dua fungsi ini, ya, maka kita misalkan ini U, ini V-nya. Itu. Dari sini bisa dipahami? Ada yang ditanyakan dulu? Atau ada yang masih bingung? Silakan. Ada yang masih bingung? Pak. Apa? Yang Vx itu dapatnya dari mana ya, Pak? Y kuadrat cos X Y kuadrat. Oke, ini ya, saya ulangi yang bagian V. V-nya tadi kan ini ya, sin X Y kuadrat ya. Nah, misalkan di sini saya mempunyai fungsi W atau W, misalkan saya mempunyai fungsi P lah. Fungsi P sama dengan sin X Y kuadrat. Maka di sini ini kan bisa kita misalkan sebagai W kan. Cari W aksennya. Nah, turunan dari P aksen itu kan sama dengan sin. Ini kan kalau misalkan sebelum diturunkan P-nya saja itu kan menjadi sin W kan. Nah, turunan dari P atau P aksen itu adalah W aksen dikalikan dengan sin W. Berarti turunannya adalah cos W. Nah, W aksen, nah, itu adalah ini dia diturunkan terhadap X. Nah, kalau dia diturunkan terhadap X berarti kan X diturunkan kan tinggal 1 kan. Berarti kan 1 dikalikan dengan Y kuadrat kan. Maka di sini hasilnya Y kuadrat. Sedangkan di sini cos W-nya tadi apa? Berarti X Y kuadrat. X Y kuadrat. Paham di sini? Untuk mendapatkan si Vx, ya. Paham di sini? Atau di sini tidak saya simbolkan P lah, saya simbolkan V. Ini masih V ya, masih V. Sehingga kita cari V aksen. Sini bisa dipahami untuk dapatkan Vx-nya. Ya, aksen itu kan sama dengan Vx ya. Nah, seperti itu.
Oke, ini adalah untuk mencari do Z per do X. Nah, sekarang kita akan mencari do Z per do Y. Nah, perlu diperhatikan di sini X kuadrat dikalikan sin XY kuadrat. Nah, karena di sini variabel bebas Y hanya ada di sini, maka yang bagian X kuadrat di sini dianggap sebagai suatu konstanta. Ya, berarti di sini X kuadratnya tetap, yaitu di sini X kuadrat, tinggal kita mencari sin XY kuadrat ini diturunkan terhadap Y. Sin turunannya adalah cos, berarti cos XY kuadrat, tinggal kita cari turunan yang di dalamnya ini, ya, kita turunkan terhadap Y. Kalau dia diturunkan terhadap Y, ya, XY kuadrat, berarti kan XY kuadrat. Misalkan di sini saya mempunyai fungsi P PXY kuadrat, P aksennya diturun atau PY-nya, ya, fungsi P diturunkan terhadap Y, dia kan hasilnya adalah 2X dikalikan dengan Y. Ini ya. Maka di sini dikalikan dengan 2XY. Kalau kita sederhanakan maka bentuknya hasilnya adalah seperti ini. Paham ya, teman-teman? Paham ya? Jadi di sini letak perbedaan ketika kita turunkan terhadap X, di sini variabelnya yang pengalinya di sini, ini ada X-nya, di sini juga ada X-nya, maka perkalian antara dua fungsi yang mengandung X. Beda dengan ketika kita turunkan terhadap Y. Ketika kita turunkan terhadap Y, maka variabelnya hanya pada satu fungsi saja, sedangkan fungsi yang satunya tidak mempunyai variabel yang lain, yaitu tidak mempunyai variabel Y. Beda lagi kalau misalkan di sini saya kasih Y kuadrat X kuadrat, maka kita misalkan seperti tadi, yang ini misalkan sebagai U, yang ini misalkan sebagai V. Itu ya. Dia memiliki dua fungsi, yang pertama di sini, yang kedua di sini untuk variabel Y-nya. Maka perlakuan untuk do Z per do Y-nya sama dengan turunan dengan do Z per do X-nya. Harus misalkan menjadi U dikalikan dengan V. Paham ya? Silakan di screenshot dulu. Oke, saya bersihkan ya. Oke, selanjutnya yaitu partial lebih tinggi. Nah, sebelum saya bahas Nah, sebelum saya membahas turunan parsial lebih tinggi, masih ingat teman-teman turunan lebih tinggi itu kan dulu simbolnya F ya. Kemudian kalau kita turunkan pertama kali berarti F aksen. Kemudian turunan kedua kali F double aksen. Turunan ketiga kali F triple aksen ya. Turunan keempat kali maka di sini ada tanda 4-nya seperti ini. Turunan ke 100 kali berarti di sini fungsi F diturunkan sebanyak 100 kali. Seperti itu. Nah, sekarang kita mainnya adalah fungsi dengan dua variabel bebas ya. Di sini f x, y. Nah, maka turunan pertamanya maka dia akan memiliki dua jenis. Apakah dia diturunkan terhadap x ataukah dia diturunkan terhadap y. Kan seperti itu. Ya. Oke, sini ya. Nah, sini maka di sini dia akan memiliki turunan pertamanya adalah diturunkan terhadap X ataukah dia diturunkan terhadap Y. Kemudian ini kalau diturunkan terhadap X, maka dia akan memiliki dua kemungkinan lagi, yaitu apakah setelah diturunkan terhadap X, maka diturunkan terhadap X lagi untuk turunan keduanya, ataukah dia setelah diturunkan terhadap X, kemudian dia diturunkan terhadap Y. Begitu pula yang ini, setelah dia diturunkan terhadap Y, apakah selanjutnya dia diturunkan terhadap X, ataukah nanti dia diturunkan terhadap Y, kemudian dia diturunkan terhadap Y lagi. Nah, seperti ini adalah untuk turunan kedua. Misalkan, kalau mau mencari turunan ketiga, misalkan, di sini bisa jadi kemungkinan lagi, yaitu Fx, xx, kemudian Fx, y. Ya. Kemudian di sini Fxy, X atau FXY. Selanjutnya sampai dengan terakhir ini yaitu FYYX atau FYYY. Ya, seperti itu untuk turunan ketiga dan seterusnya. Nah,
Sekarang untuk penyimbolan dulu. Nah, untuk simbolan ya, setelah untuk turunan kedua ya, ini kan kita punya fxx ya. Fxx ataukah fxy. Kemudian ada fyx atau fyy. Seperti ini ya. Ini. Nah, ini membacanya ya, cara membacanya kalau kita simbolnya adalah fxx atau fyy ya, seperti ini ya. Ini dia diturunkan terhadap x dulu, kemudian dia diturunkan terhadap x. Nah, di sini diturunkan terhadap x, atau di sini, selanjutnya dia diturunkan terhadap y. Kalau simbol yang seperti ini berarti dia diturunkan terhadap y, kemudian dia diturunkan terhadap y. Ini diturunkan terhadap y, kemudian dia diturunkan terhadap x. Nah, kalau simbol yang seperti ini, jadi teman-teman gak usah bingung ya. Nah, kalau disimbolkan seperti ini, maka yang pertama dibaca adalah yang bagian ini. Jadi setelah dia diturunkan terhadap x, kemudian diturunkan terhadap y. Simbolnya antara ini dan ini memiliki makna yang sama, yaitu dia sama-sama yang pertama yaitu dia diturunkan terhadap x, kemudian dia diturunkan terhadap y. Contoh lagi yang ini, yaitu simbol antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan, ya, sebelah kiri dan sebelah kanan ini dia memiliki arti yang sama, yaitu fungsi f. Yang pertama dia diturunkan terhadap y, ya, kemudian dia diturunkan terhadap x. Contoh lagi, misalkan saya mempunyai simbol yang ini, nah, maka ketika membaca simbol ini yaitu fungsi f yang pertama yaitu diturunkan x, kemudian setelah kita dapatkan, kemudian kita turunkan terhadap y, kemudian nanti kita turunkan terhadap y lagi. Atau simbolnya bisa seperti ini ya, bisa seperti ini, yaitu do pangkat 3f. Yang pertama dia diturunkan terhadap x, kemudian dia diturunkan terhadap y, dia diturunkan terhadap y lagi. Contoh lagi, kalau misalkan saya mempunyai do pangkat 5f, di sini saya mempunyai do x kuadrat, do y, do x kuadrat, misalkan seperti ini. Jadi fungsi f diturunkan sebanyak 5 kali. Yang pertama dia diturunkan terhadap x, kemudian dia diturunkan terhadap x lagi, kemudian dia diturunkan terhadap y, kemudian dia diturunkan terhadap x, kemudian dia diturunkan terhadap x lagi. Seperti itu ya. Nah, ini sama halnya ketika kita tuliskan, yaitu fx y x x ya, kita turunkan terhadap x, kita turunkan terhadap x, kemudian kita turunkan terhadap y, kita turunkan terhadap x, kita turunkan terhadap x. Ini adalah contoh penyimbolan untuk turunan parsial lebih tinggi. Di sini bisa dipahami ya. Contoh misalkan saya mempunyai seperti ini nih, fxy saya mempunyai 5 sin x y seperti ini. Maka turunan pertamanya misalkan terhadap x, diturunkan terhadap x, maka turunannya adalah y ada 5 cos x y seperti ini. Kemudian kalau misalkan saya turunkan terhadap x lagi, maka di sini 5y ya, 5y-nya di sini tetap. Kemudian cos turunannya adalah min sin, berarti min di sini adalah sin xy seperti ini. Tapi kita cari turunan ini terhadap x lagi, berarti dikalikan dengan y lagi. Maka di sini hasilnya adalah min 5y kuadrat sin xy seperti ini. Nah, kalau kita mau turunkan terhadap y, misalkan fxy seperti ini, maka di sini perkalian antara dua fungsi ya. Perkalian antara dua fungsi, maka kita misalkan ini menjadi u, ini menjadi v. Ya, masing-masing kita cari u sama dengan min 5y kuadrat, kita turunkan terhadap y, berarti uy-nya sama dengan min 10y, kemudian v-nya adalah sin xy, vy-nya yaitu sama dengan dia turunkan terhadap y, berarti x cos xy. Nah, tinggal dikalikan antara ini dikalikan dengan ini ya, ditambahkan dengan ini dikalikan dengan ini. Nah, untuk mencari fxy ya, fxy
Berarti fx xy itu sama dengan u dikalikan dengan vy ditambahkan dengan v dikalikan dengan uy. Nah, seperti ini. Ini adalah turunan ketiga. Yang pertama dia diturunkan terhadap x, kemudian dia diturunkan terhadap x, kemudian dia diturunkan terhadap y yang terakhir. Dari sini bisa dipahami teman-teman? Silakan di screenshot. Oke, sudah ya? Saya hapus ya. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah contoh. Ya, ini adalah fungsi dengan dua variabel bebas. Ya, yang pertama dia diturunkan terhadap x. Ya, kita cari dia diturunkan terhadap x, kemudian dia diturunkan terhadap y, kemudian dia diturunkan terhadap x. Ya, kemudian diturunkan terhadap x lagi. Nah, di sini kalau misalkan fxx berarti gunakan turunan dari fungsi ini. Jadi kalau mencari fxx kita tidak bisa mencari secara langsung, kita harus melewati fx dulu. Jadi fungsi ini kita turunkan selanjutnya terhadap x lagi, maka hasilnya adalah yang ini. Begitu pula kalau fy, maka kita harus mencari fy dulu. Nah, setelah kita dapatkan fy, kita turunkan terhadap y, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, kalau yang simbol ini berarti fxy artinya adalah kita turunkan terhadap x dulu, kemudian kita terhadap y. Dan juga yang terakhir ini yaitu fyx. Tadi kita turunkan terhadap y, habis itu kita turunkan terhadap x. Berarti kita ngambilnya dari y yang ini, kemudian nanti kita turunkan terhadap x untuk fungsi yang ini. Nah, perlu diperhatikan bahwasannya untuk pencarian fxy dan fyx ya, dua variabel bebas ya, maka hasilnya itu adalah sama. Jadi di sini ya. Nih, hasilnya adalah sama. Jadi fxy dan fyx, maka nanti hasilnya itu pasti akan sama. Itu. Nah, ini contoh yang turunan parsial untuk fungsi tiga variabel bebas. Jadi di sini ada tiga variabel bebas yaitu x, y, dan z. Nah, bagaimana untuk turunannya? Nah, bagaimana untuk turunan parsialnya? Maka di sini karena variabel bebasnya ada tiga, maka dia memiliki kemungkinan, yaitu yang pertama dia diturunkan terhadap x, ataukah dia diturunkan terhadap y, ataukah dia diturunkan terhadap z. Nah, begitu pula kalau kita mau mencari turunan keduanya, maka di sini setelah diturunkan terhadap x bisa jadi dia diturunkan terhadap x lagi, atau setelah diturunkan terhadap x dia diturunkan terhadap y, ataukah dia diturunkan terhadap x kemudian dia diturunkan terhadap z. Itu pula yang ini ya ada tiga. Nah, ini pun juga ada tiga ya. Ada kalanya setelah dia diturunkan terhadap z kemudian dia diturunkan terhadap x, setelah diturunkan terhadap z ataukah dia diturunkan terhadap y, ataukah diturunkan terhadap z kemudian diturunkan terhadap z lagi. Nah, kalau misalkan cari turunan ketiga, berarti simbolnya apa? Ya ini fx x x. Oh, maaf. Z. Oke. Saya ulangi lagi. Nah, di sini nah, kalau dia diturunkan terhadap x ya, x kemudian nanti dia diturunkan lagi terhadap x, ataukah sini fx x kemudian y, ataukah di sini fx x z. Itu pula sampai yang ini juga ada tiga kali yaitu fzz x, fzz y, dan juga fzz. Artinya dia diturunkan terhadap z, kemudian diturunkan terhadap z, kemudian diturunkan terhadap z lagi. Ini turunan parsial tingkat tinggi untuk turunan ketiga. Sini bisa dipahami ya untuk turunan parsial tiga variabel ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang ini. Ini diberikan fungsi fx, y, z seperti ini. Nah, kita diminta untuk mencari turunan pertama. Ini masih mudah, turunan pertama, yaitu turunan terhadap x, kemudian turunan terhadap y, turunan terhadap z, masing-masing turunan pertama. Maka di sini ketika dia dicari turunan terhadap x, di sini perlu diperhatikan
bahwasanya yang mengandung X adalah yang bagian ini dan yang bagian yang ini. Ya. Sedangkan bagian yang tengah ini dia tidak memiliki variabel X, maka turunannya pasti 0. Tinggal kita mencari turunan ini terhadap X. Turunan ini terhadap X berarti tinggal Y saja, yaitu ini. Ya. Kemudian di sini 0 tadi, kemudian di sini diturunkan terhadap X, maka tinggal 3Z. Ini. Ya. Kemudian apabila kita mau mencari turunan terhadap Y, nah perlu diperhatikan bahwasanya di sini yang tidak memiliki variabel Y, yaitu bagian yang ini. Maka kita di sini tinggal mencari turunan yang bagian sini dan sini. Ya, kenapa? Karena di sini ketika dia diturunkan tidak ada variabel Y, maka dia dianggap sebagai suatu konstanta, maka turunannya sama dengan 0. Tinggal kita mencari di sini turunan terhadap Y, yaitu X saja, yaitu ini. Kemudian dia diturunkan terhadap Y, ya, tinggal 2Z. Kemudian yang terakhir, ketika dia mau dicari turunan terhadap Z, maka di sini tidak ada variabel Z, maka yang variabel Z adalah yang ini dan yang ini. Ya. Maka di sini turunan terhadap Z tinggal 2Y, yaitu yang ini. Nah, turunan yang ini terhadap Z yaitu 2X. 3X ya, 3X. Oke, dari sini bisa dipahami ya, teman-teman. Untuk turunan parsial untuk 3 variabel bebas. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, silakan di screenshot kalau mau, kalau tidak saya bersihkan. Oke, saya clear ya. Oke. Nah, ini untuk contohnya, ini 3 variabel bebas. Nanti teman-teman silakan coba ya. Silakan coba. Di sini ada turunkan terhadap X, turunkan terhadap Y, turunkan terhadap X ya, turunkan terhadap Z, turunkan lagi terhadap Z. Ini nanti teman-teman silakan coba. Nah, saya akan membahas yang selanjutnya yaitu tentang operator del, ya, operator del, kemudian ada div dan core. Operator del, div dan core. Oke, nanti teman-teman silakan baca ini tentang operator del ya. Operator del dia itu simbolnya masih ingat kemarin tentang fungsi skala